Hal yang menarik yang bisa kita ambil dari sini, dari pembicaraan sebelumnya adalah tindakan pencegahan, sosialisasi yang dilakukan, program yang dirubah oleh KPPAD, termasuk sosialisasi dengan sekolah-sekolah. Betul, Mbak ya? Iya. Dan itu seberapa efektif sebenarnya untuk mencegah? Nah, itu lebih efektif. Sangat. Sangat. Karena ibaratnya anak-anak ini kayak peluru. Ketika sasarannya tepat, itu udah pas kena ya. SMP, SMA, SD. SD itu kurang lah ya. Tapi kita lebih gencar ke SMP sama SMA. Oke, rentang umur yang sering terjadi kasus masalah kekerasan seksual dan kejahatan seksual itu rentang umur berapa sih, Mbak? Rentang umur tadi, umur 3 tahun sampai umur... Waduh, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun? Ya, yang Ini kayak masih sebesar ini? tahun lalu saja di Kabupaten Sambas umur 7 bulan saja udah jadi korban, Bang. 7 bulan. Yang bisa apa sih, hanya bisa nangis, ngomong makan aja lapar belum bisa, tapi udah jadi korban. Sekarang kan kita nggak bisa patokan umurnya berapa, tapi yang namanya anak bawah umur di bawah 18 tahun inilah. Oke, baik. Itu berarti pencegahannya bisa terjadi ke anak-anak ini, mereka bisa paham, Mbak, apa yang salah, apa yang tidak, apa yang mesti dijauhi, apa yang tidak. Tapi bagi pelaku yang memang punya niat dasar jahat, ini gimana? Mereka, pelaku-pelaku ini kan berarti orang-orang yang tidak normal ini. Kita anggap mereka adalah orang yang punya kelainan seksual dan orang yang punya kelainan secara... Saya mau garis bawahi gini, Bang. Ketika ada umur 16 tahun, anak perempuan 16 tahun, 17 tahun, pacaran lah sama anak umur 20, 21 tahun. Terjadilah satu hubungan. Mereka katakan yang dewasa ini itu kan suka sama suka. Di Undang-Undang Perlindungan Anak nggak ada suka sama suka. Undang-undang itu mengatakan itu tetap kejahatan. Hukumannya tetap udah jelas, persetubuhan, kejahatan seksual pada anak, kan begitu. Jadi, jangan pernah berpikir ketika kalian berhubungan sama anak di bawah umur di bawah 18 tahun, itu satu hubungan yang terjadi relationship lah, yang intim sampai maaf ya, Bang. Dikatakan suka sama suka, salah. Tetap saja itu kejahatan. Kalau pelakunya tadi tidak normal, berawal dari niat, kita ini pun semuanya tidak lepas dari dosa dan hilaf. Tapi masih bisa bedakan, itu anak-anak loh. Bukan untuk eksploitasi, bukan jadi subjek dan objek yang harus dijadikan korban. Masih punya akal sehat itu. Nah, sekarang bagaimana mengubah mindset kita semua, masyarakat tuh peduli kepada anak-anak ini, timbulkan rasa simpati dan empati. Peduli sajalah. Kalau nggak bisa kita, kan ada ya, sunnah kan, kalau nggak bisa berbuat dengan materi, cukuplah dengan pikiran. Nggak bisa dengan pikiran, ujung-ujungnya dengan doa. Nggak bisa tenaga sekalipun, minimal kita tidak usah berbuat seperti itu. Ya itu yang kita tanamkan kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan aura mindset positif sama mereka, bahwa pemahaman untuk perlindungan anak ini jangan hanya semata-mata itu generasi muda, itu anak orang, itu bukan anak kita. Sekarang saya tanya aja sama kalian gitu, saya kadang-kadang saya greget di situ, keluar komisioner gitu ya, Bang. Kalau yang terjadi itu anak kamu gimana gitu? Kalau yang terjadi itu adikmu sendiri sebagai korban gimana? Ada satu orang nih, Bang, saya nggak perlu nyebutin, salah satu pejabat. Dia mengalami satu kejadian. Anaknya sendiri yang jadi korban. Baru dia ngerasain. Selama ini, Bu, saya berpikir KPPAD ini tempat pengangguran yang menghabiskan anggaran daerah. Sedih gitu kami dengarnya. Tapi sampai saya kata kawan-kawan saya di kantor, segitunya ya orang berpikir tentang kita di KPPAD. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, nggak usah pikir, yang penting kita melakukan tugas kita sesuai amanah ini, tupoksi kita. Mau orang berpikiran seperti apa, terserah. Jadi, baliknya tuh ke niat lagi, Bang. Mau dia pelaku atau ini, kalau selama mindset dia itu ini anak-anak memang harus disayang, dan andaikan yang kita lakukan itu seandainya saya yang ngalami posisi itu, tentunya tidak enak ya. Jadi jangan sampailah melakukan hal itu seandainya itu yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga kita. Oke. Dan mungkin masyarakat juga mesti harus kita tegaskan kembali bahwa anak-anak yang masuk dalam kategori anak-anak adalah umur 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah ya. Walaupun 17 tahun udah ada KTP, tetap dia anak-anak. Masih anak-anak. Iya. Oke, itu mesti kita tegaskan kembali pemirsa, bahwa ternyata ada hak-hak yang dilindungi oleh negara, dan adanya KPPAD ini untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka dan memberitahukan bahwa mereka punya hak dan tidak boleh diganggu-gugat. Apapun itu namanya, seperti yang sudah dikatakan tadi, kejahatan seksual, tidak ada toleransi untuk itu. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan bermanfaat, walaupun banyak sekali masih sangat mengganjal ya, pertanyaan-pertanyaan selalu ada. Dan seperti yang kita bahas tadi, KPPAD layaknya seperti orang tua untuk anak-anak Kalimantan Barat, tugas mereka tidak akan pernah selesai, Mbak ya. Terakhir nih, Mbak, karena tadi masalah kita ini
sebenarnya akan terus berkesinambungan ya. Semuanya berhubungan. Iya. Orang tua, KPPAD, pemerintah, masyarakat, circle-nya, itu semuanya saling bahu-membahu harusnya. Saling nopang-nopang, baik dari dunia pendidikan, tingkat status pertemanan mereka, dan lain-lain itu harus saling support untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang Mbak ingin sampaikan untuk kami-kami ini? Saya Untuk mengulangi semuanya. tadi bahasa Banggali. Pilar perlindungan anak itu 4. Pemerintah, masyarakat, dunia ini massa, yaitu wartawan, rekan-rekan media. Yang terakhir itu adalah dunia usaha. Kalau pemerintah sudah menyiapkan regulasinya dengan tepat, jelas, dan penyelenggaraan pelindungan anak, tinggal masyarakatnya kembali gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, ya kami terima kasih dengan rekan-rekan media yang selama ini luar biasa mengawal, mengontrol, terus menyajikan berita yang benar-benar aktual dan faktual. Dunia usaha, ya seperti pihak perhotelan tentunya kan, kita juga udah bekerja sama dengan mereka, terutama security-nya kita kawal, kita berikan ini sampai ada pamflet di depan pintu kalau ini kita menolak prostitusi online dan lain-lain. Nah itu juga salah satu action mereka, berarti mereka ikut terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tinggal kembali lagi kita fokus gitu, bagaimana caranya, mudah-mudahan ini pemerintah kita yaitu Pemprov, Bapak Gubernur bisa menyediakan satu tempat rehabilitasi sosial bagi anak, di mana ketika anak berhadapan dengan hukum yang harus diperiksa, harus dilakukan masa penyidikan dan lidik. Kepolisian itu penyidik itu tidak susah untuk mengembalikan mereka ke rumahnya. Karena kok udah balik ke rumah itu susah loh. Mau cari mereka besok harus di BAP ulang. Bisa jadi mereka kemana-kemana lagi. Tapi kalau ada tempat rehabilitasi sosial, disitulah anak-anak ditaruh. Kita bisa lakukan pendidikan, pembinaan yang memang seharusnya kita berikan sesuai dengan undang-undang gitu. Ya nggak usah yang besar lah, kita nggak usah mimpi yang besar, tapi paling tidak ada rumah anak memang khusus rehabilitasi sosial. Dan saya himbauan juga kepada seluruh ibu-ibu dan orang tua ya. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Mulai dari ruang lingkup terkecil dulu. Anak kita dulu, bagaimana kita mengajarkan anak kita di dalam rumah. Terus yang kedua, ketika kita udah bisa bersumbangsih melakukan yang maksimal buat anak kita yang ada di ruang lingkup anak, keponaan, berusaha melindungi mereka, barulah kita berusaha untuk melindungi anak-anak di sekitar kita. Punya rasa empati, simpati, dan berani mencegah, berani berkata benar, berani bertindak, berani berbuat. Yang pastinya ketika memang ada tindak kejahatan yang tidak benar di depan mata kita, jangan pernah takut untuk menjadi orang yang berani melapor dan pelopor dan pelapor. Oke, terima kasih Mbak. Saya speechless ya. Kalau udah ngomong sama Mbak Eka, pemirsa, banyak saya cerita-cerita yang menurut saya di luar nalar Mbak ya. Di luar nalar, di luar pikiran bahwa ternyata peristiwa yang ada ya, peristiwa seperti ini. Ternyata memang benar-benar ada. Adalah. Terima kasih Mbak untuk obrolannya hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pesannya tadi tersampaikan dengan baik. Dan apapun itu untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk kita, dan juga untuk semuanya. Terutama tadi untuk pemerintah, mudah-mudahan diberikan tempat rehabilitasi ya, agar penanganan juga bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Sekali lagi, menjadi orang tua adalah tugas yang tanpa henti. Tidak akan pernah putus sampai dengan kapanpun. Sama seperti tugas KPPAD, siapapun yang akan menjadi komisioner nantinya, ataupun sekarang, itu adalah tugas yang mulia, tugas yang tidak akan pernah berhenti untuk mengayomi dan menjaga, memberikan ruang yang nyaman untuk mereka, untuk anak-anak menjadi generasi penerus daerah kita, Kalimantan Barat dan daerah sekitarnya. Saya Gali, pamit, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.